Bersama berdua hangat peluk darimu. Halo, kembali lagi di Kumis Podcast. Baiklah, Berjumpa lagi dengan gua Arda dan pastinya gue Andre dong. di sesi artis Iya, audio review betul. mistis. Setelah kita kemarin membicarakan warnet ya, nostalgia di episode 31. Sekarang kita punya pengalaman mistis menarik lagi dari seseorang para konsumis yang mungkin sudah dikirim. Wow, Dan ini juga mengingatkan kepada tentang kalau menginap, Trik. gimana Nal? Lu pernah nginep nggak dulu? Gue Di pernah, rumah saudara kayak atau di rumah temen kayak? pastinya pernah sih ya. Pasti. Untuk begadang, main Iya, PS. tapi kadang ada sesi apa? Pas nggak betahnya. Nah, Misalkan iya, tengah malam atau jam berapa tiba-tiba pengen pulang misalkan. atau misalkan ketika kita tuh kebangun nih. Iya. Nah, dan ini ada menariknya nih. Anjing. Ini ada faktanya. Apa tuh? Jika kalian menginap di rumah seseorang dan kalian merasa tiba-tiba pengen pulang gitu, nggak betah, tiba-tiba ya di jam itu pengen nggak mau tidur di situ, itu tuh katanya itu bosen. Si anjing juga aing ada serius Donel anjing. Aing kaget soalnya aing minang ngerasa sih kayak gitu Nel. Oh gitu ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Gua. Bangsat Lu mikirnya pasti ke hal-hal mistis ya? Kayaknya ada sih. Soalnya lu ngebangunnya bangun banget. Bagus. Keren ya, keren. Keren. Itu faktanya. Pasti bosen itu. Tapi benar Nel. Atau hayang kamu. Maatu maya gue. Tapi benar Nel, gua juga waktu itu noob deh. Waktu itu tuh pernah Yang baru kebaleran nggak tunuk situ. aing tuh anjing. Tidak dong, gua semangat Nel. Iya dong. Kita nyedut lah udut. Baru gajian juga. Gajian di mana isi ya ngaco? Wih, dari konten dong. Oh iya bener. Oh iya betul. Nah, waktu itu tuh gua tuh ini tapi jadi gini nah. Gua jadi keinget masa waktu gua muda anjing. Kita urut jajan di Pademan. Urut aing. Nah, jadi pada saat itu tuh di daerah Garut itu tuh posisi malam takbiran kalau nggak salah. Tapi nginepnya bukan di rumah saudara gua, di masjidnya. Masjid geningannya anjing. Biasa malam takbiran pasti bergadang di masjid. Nah, tapi masjidnya tuh memang agak sedikit jauh dari rumah saudara gua tuh. Kebayang lah ya di kampung-kampung biasanya ada yang setapak dulu ya banyak lah. Nah, gitu. Nah, waktu itu tuh gua lagi tidur lah ya. Tidur merem tuh. Ya, iya, malam gak bentar ya. Nah, Tidur ngantuk tunduk. Nah, waktu itu tuh tunduk tidur ecekan. Itu goblok sih anjing. Nah, waktu itu tuh ya anak-anak pada tidur lah ya. Gua kebangun nih Nel. Nah, cuman waktu gua kebangun tuh gua ke air balik lagi, gua kan ke notice nih. Kok saudara gua kagak ada Di gua masjid tuh. itu. Balik ditinggal Gua tuh pikirnya anjing gua ditinggalin bangsat gitu kan. Tapi mau pulang juga gua kagak berani karena jauh juga gitu dan takut apalagi gitu. sendiri malam-malam ya. Akhirnya gua ya udahlah tidur lagi. Kebesokan harinya waktu ya mau menjelang subuh. Jadi kan memang waktu mau adzan itu tuh mukul dulu bedug. Ya. Nah, ternyata nih Nel, ini yang gua juga aneh sih. Saudara gua tuh tidurnya di situ, di dalam bedug itu. Itu sengaja apa gimana? Coba. Kata saudara gua, dia juga Nggak sadar. ada orang dia tuh pinggir banget gua tidurnya tuh. Nah, ini nih. Banyak kejadian-kejadian seperti ini yang bukan disebutkan, yang tertidur di Ya dipindahin lah ya. dalam bedug itu. Jadi banyak juga cerita-ceritanya itu ada beberapa alasan biasanya yang apa ya, yang tidur di luar mungkin
luar masjid Enggak gini. atau gimana? Kalau kata yang menjaga masjid ya, memang apa ya, bisa dibilang kalau ke orang yang sompral atau gimana lah yang Iya. gak sopan dari tidur di situnya gitu di masjidnya, ya pasti ada hal yang aneh-aneh lah gitu. Iya. Contohnya saudara gue waktu Sama itu, penjaga masjid mungkin ya. waktu itu tuh saudara gue gak tahu gimana lah. Memang agak sedikit jahil sih orangnya gitu. Jadi hari-hari masjid Hari-hari gitu. mijah lah. Bercanda Biasa waktu gitu. kecil makan suka gitu. Nah, yang jaga masjid kan udah pulang gitu tuh. Jadi cuma kita doang anak-anak gitu kan. Ngeramein lah takbiran gitu. Tapi yang lain juga pada tidur di masjid. Pada tidur di masjid. Nah, cuman gua yang ke notice gua tuh kok saudara gua gak ada anjir. Ternyata di situ ya. Ternyata di situ. Jadi bukan ninggalin. Terus dia kaget nggak? Ya kaget lah orang waktu dia tuh ketemunya. Jadi waktu dipukul tuh si bedug Jadi melempem. kok melempem, terus dia kaget anjir gitu kan. Kebangun dia Ternyata tuh. ada dalam situ. Aneh juga sih, tapi Soalnya kalau misal kok bisa gitu. ngalindur ngigo nggak mungkin juga tiba-tiba naik, kan biasanya bedung posisinya ada tiangnya dulu kan. Nah itu anehnya tuh. Nah ini kembali ke berbicara menginap, kita kembali lagi ke cerita yang telah dikirim Betul. oleh Mas Kangnya itu. Aa Dava. Anjay. Aa Dava ini tinggalnya di Sumedang, Dri. Sumedang. Di Sumedang. Dan ini katanya dia Sumedang kejadiannya bukan Garut. bukan, tapi kejadiannya bukan di Sumedang, katanya dulu pada saat waktu SMA. Di mana? Jadi di rumah temannya, Dri. Di rumah temennya nih. Rumah temannya, pokoknya di salah satu komplek di kota Bandung. Dan dia menginap di sana. Dia emang tinggal di sini di kota Bandung apa? Sekarang masih di Sumedang. Oh di Sumedang. Jadi Cuman itu kejadiannya kebetulan. waktu SMA dulu di teman SMA-nya. Oke. Di salah satu komplek yang ada di Bandung. Dan ini tuh kebetulan waktu pas SMA-nya tuh Senin sampai Jumat sekolah. Jadi langsung izin untuk menginap orang tuanya. Kan ngambil libur gitu. Oh gitu. Terus kejadiannya kayak gimana? Anjay. Berawal dari adanya PS Tri. Jadi si temennya si Adapa ini mengajak, "Hayu Dav, kita nginep aja lah di rumah gua gitu. Anjir. Kita bermain PS, kita ya begadang lah, Betul. asik-asikan gitu." Dan kebetulan rumah si temennya ada pak ini tuh memang lagi kosong, pada pergi lah keluarganya tuh. Iya, makanya cuman dia izin by kontakan lah, by telepon. Biasa kalau lagi SMA ya, cowok-cowoknya pasti juga di bawah apingan orang tua pasti. Gue juga dulu gitu. Gak tahu kalau lu. Ya, sama anjir. Sama ya. Iyalah, Sampai sama. nggak sampai di DO ya? Enggak. PKL. Nah, oke, terus gua anjing usia jadi kai. Terus gimana lagi, Nel? Gimana lagi? Lanjut dong. Penasaran ya para kawan kuis ya? Pasti ya. Nah akhirnya diizinkan lah. Tapi dia pulang dulu untuk mengambil perbekalan baju dan lain-lain. Karena kunci itu disimpan di bawah lap. Anjing yang di bawah lapisan. Iya. Coy. Dia sedetail gitu loh menceritakan. Akhirnya dia kembali lagi pakai motor untuk ke rumahnya si teman Adapa ini. Setelah sampai, mereka makan dulu. Biasa kan orang tuanya itu menyuguhkan makanan-makanan. Nah ini nih. Kebetulan ibu dan bapaknya teman Adapa ini tuh mau pergi Ya. karena kerjaan. Jadi dia itu orang tuanya suka pergi keluar kota, Dri. Oke. Sampai akhirnya setelah dibekali itu di rumahnya, maghrib tuh pada berangkat orang tuanya. Sisa mereka berdua nih. Sisa mereka berdua. Oke. Ya mungkin itu alasannya teman Adapa ini mengajak Dapa ini tuh, karena mungkin biar nggak sepi di rumah. Biar ada teman anjir.
Mun orang posisi gitu langsung ngejadian party seks. Anjing goblok. Itu katang. Jadi biasanya di rumah teman Adafa ini tuh satu keluarga, ada orang tuanya sama neneknya. Cuman kalau kakak dan adiknya tidak ada sih, karena dia anak tunggal. Jadi kudu diomongin anjing kita nama saat Karena dia anak tunggal. betul. Tunggal sendirian. Tunggal nggak tiga ya. Tunggal mah satu kan. Iya, betul. Terus gimana lagi? Beres lah ya maghrib ditinggalkan, mereka mulai tuh berbincang-bincang bermain PS di kamar. Ya, tapi itu posisi di rumahnya berarti kosong banget lah ya. Kosong. Kosong. Neneknya kemana? Pergi. Oh, pergi juga kerja. Usah kerja. Udah tua lah. Oh, terus kemana neneknya? Arisan. Neneknya itu di kampung. Oh, pulang dulu ke kampung mungkin ya. Enggak, memang bolak-balik. Oh, memang bolak-balik. Emang bolak-balik. Bolak-balik. Jadi si neneknya itu kadang ada di rumah keluarganya temennya ada apa ini, kadang juga di kampung. Kampuang. Di kampung. Kadang dia biasa pepel. Oh gitu. Nenek-nenek tapi kuat ya. Sampai mana tadi? Jadi posisinya mereka tuh lagi main PS. Main Smackdown sana. Jadi ketemu bayangan mana ini padahal disebut kita jadi di jenama. Main Smackdown sama ini Subway Soup. No, ini di Ayo tendo. Maksa bisa ada bola PS aja jauh tendok. Terus nanti Karena si temennya ada apa ini sudah mempunyai pacar, dia itu video callan. Nah si Dava ini dia ditinggalkan sendiri bermain PS Tri. jadi main GTA atau pasti si Davana langsung Betul. untuk itu soalnya orangnya pribadi lah bisa ditinggalin sorangan pasti langsung main GTA. Main bola tapi di komputer gitu. Jadi regulerkeun. Goblok lu gampang. Lu gampang. Jadi main babari ngasih guna. Iya anjing nih kada sequence lanjutkan. Karena video call tuh jadi keluar temennya yang punya rumah tuh keluar ke ruang tamu lah. Terus Nah ini nih ada kejanggalan satu yang bikin aneh si Adafa ini. Jadi di lemari itu ada suara lomari anjing kemana tuh lomari? lemari kayak ada suara nonya gerbek gitu. Oh kayak ada suara yang ingin membukakan pintu lemari mungkin ya, Ya, atau pokoknya apa ya suara mukul gitu dari dalam mungkin. Tapi gegeresekan lah. Gegeresekan. Gugur-bugan. Gugurubugan, gegerebegan nih. Nah dia sambil main PS tuh langsung lihat ke arah lemari kan. Oh kayaknya tikus atau apa. Tapi itu tidak sekali. Tidak sekali. Setelah dia bermain lagi, suara itu ada lagi sih, tapi lebih lama. Jit. Bayangan mana itu mah? Oh, udah pasti gitu gimana? Ilustrasinya sendiri-sendiri aja lah ya. Nah, bayangin lah. Yap. Biar luas. Nah sampai akhirnya dia itu mulai gak tenang tuh. Nanyain lah, memanggil yang punya rumah. Sahanya ngarananya, mengenangin Iya we, Robi. Bi. Rob. Bi aja lah. Oh, Bi. Iya, suara gitu kan. Ini ada suara. Ini ada iya. suara sana. Geus Apa ya? Sunda bae aing koeng di standar. Tikus bukannya. Nah, si Robi ini bilang, "Oh iya, mungkin kali tikus." Soalnya memang ya namanya juga di rumah Ada pasti aja lah ya. kecoa, tikus lain-lain. Sama itunya. Tapi ini beda katanya gitu, nggak sekali lagi, beberapa kali. Ya udahlah biarin aja. Kira dicek sama si Robi ini ke dalam lemari nggak ada apa-apa. Dan pas dibuka yang sebelahnya, wah ada baju sama kamper. Goblok. enggak lah. Terus Gak ada apa-apa, pasang ditutupin lagi, dikunciin lagi. Karena kuncinya lumayan buat kunci kesuksesan nanti. Aji. Edan. Waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Tidak kerasa mereka bermain PS itu menghabiskan waktu beberapa jam. Mereka tuh makan dulu, lapar. Oh, ete aja. Nguet. Memasaklah mereka berdua ini untuk ke dapur. Nah pas di dapur itu ada ini sih, kita sebut jangan lah ya, Indomie. Si Aji. Mereka Jangan tuh anjing. jangan ya.
Mereka harus bayar soalnya. Iya, Indomie soto. Diteges-teges anjing. Enggak tahu, pokoknya Indomie aja. Main mie sedap pokoknya. Goblok terus anjing. Nah, masaklah. Dengan 2 mangkok mereka iyalah masak 3. Nah, si Robby ini temennya pergi ke kamar dulu. Jadi dia tuh memang sambil teleponan lagi sama pacarnya. Nyanya. Ya biasalah kayak bolak-balik lah gitu. Bolak-balik. Nah, tinggal sendiri di dapur si Dava ini. Oke. Jadi posisi dapurnya itu dekat kamar WC lah, kamar air. Kamar mandi anjing. Goblok. Kamar mandi. Kata gue baca gara anjing teh. Suk-suk lah Jadi ngomong. di kamar mandi. Nah, dia itu mendengar ada suara air yang ngocor. Celak. Gue sih anjing kata gue celak anjing. Ngomongnya gue sih. Ente benar. Ngecelak. Nggak celak mau wajar tuh. Ente ngomongnya lin ngocor apa? Sok naon ngomong. Deras. Enggak. Ngecelak. Nggak ngecelak berarti sih. Jadi di bak mandi Tetesan itu, air. nah terdengar ada tetesan air. Pergilah ke air itu untuk melihat. Ya memang karena ada air itu. Itu gue sih. Enggak, ini masih ada hubungannya. Memang masih ada. kalau awal pasti mikirnya ya wajar. Ya wajar. Ya udahlah hiraukan. Tapi pas dia nengok lagi ke dapur, dia tuh kayak ngerasa, Oh udah hirau gitu kan. iya udah hirau. Terus Tapi dia itu ngerasa kayak di belakang tuh ada yang menghatikan. anjing. Baru rasain lah. Kamu udah makan belum? Enggak gitu Oh perhatiin. enggak gitu. Terus Dia kembali ke dapur, biasa membuka bungkusan mie kayak gitu-gitu. Gak lama nih, 2 menit lah. Tiba-tiba itu ngocor. Nah ini ngocor. oh makin kebuka mungkin Makin kebuka. pintu hatinya. Si kerannya tuh. Si kerannya tuh. Dia langsung ke ngecek lagi. Sambil agak panik lah. Udah gak enak hati. Lihat kamar mandi, bener sih ngocor itu. Sangat kebuka lebar mungkin ya. Apa gimana? Ya pokoknya ngocor lah, nggak tahu lebar, nggak tahu setengahnya, nggak tahu seperempatnya. Dia nggak banyak ngomong, tapi langsung dia tutupin. Dia tuh nggak ngomong bahwa kejadian itu maksudnya keran ngocor. Dia tuh langsung manggil, wi, apalagi sih? Ini cepet masak mie. Gini. Padahal dia tuh ya takut loh. Karena takut kejadian itu lah ya. Terus Dengan datanglah si Robby ini dengan, bentar ya aku ditelepon. Nih aku sambil masak mie kayak gitu. Akhirnya beres lah. Setelah beres mereka langsung pergi untuk ke kamar untuk makan. Setelah makan mereka itu mulai mengantuk. Setelah dibereskan lah ke dapur lagi, langsung mereka memutuskan untuk tidur. biasa lah ya kalau udah makan masak ada Ngantuk. tuh ya lahnya tunduk ngantuk. Mereka tidur lah. Cukup pulas. Di jam 1 malam Dava ini terbangun karena dia ingin pipis. Ke air lah. Walaupun dia tuh kayak anjir, di rumah orang sendiri lagi dia yang bangun. Pastilah ada yang merasakan itu lah ya. Kayak ketakutan gitulah. Tapi ya namanya juga kebelet. Ya udah mau gak mau. Pas baru juga buka kamar, dia nggak jadi takut. Karena itu ada neneknya. Jadi nanya, oh ini temennya Robby ya? Ya, jadi si neneknya itu, oh dia mikirnya, oh mungkin udah pulang kali itu si neneknya. Jadi ini ya mau ikut ke air ya. Jadi dia udahlah ke air. Pas setelah dari air, aman-aman aja tuh. Dia langsung balik lagi ke kamar. Setelah di kamar, dia tidur lagi. Oke, terus Nah, pas tidur dia bermimpi sih. mimpi apa tuh? Tiba-tiba si anjing. Enggak, dia tidur. Setelah tidur, Anjing bisa-bisanya anjing langsung mimpi basah.
Terus? Si Robi ini membangunkan Rumah. membangunkan si Dava. Oh. Terus Dava bangun Dap. Itu posisinya udah 1:30, jadi setengah jam dia tertidur lagi lah si Dava. Dibangunkan sama si Robi. Antar gua cen. Gitu. Kata si Robi itu, antar gua kemana? Ke bawah. Katanya gitu. Ngapain? Ya itu nenek gua katanya baru pulang. Ya sekian. neneknya baru pulang. Nah di sini mulai aneh Si Dava tuh. tapi dia kan ngomong, ya udah ayo. Dia pas ke bawah, dan benar itu neneknya ada posisinya di luar rumah sama saudaranya. Jadi saudaranya yang mengantarkan. Oke. Nah di situ mulai curiga tuh, walaupun ya nggak dibahas, udahlah masuk biasa ya, udah ada keponakannya juga, saudaranya juga keponakan. Akhirnya mereka ke atas lagi Setelah melanjutkan tidur mungkin ya. bukan untuk bukan. ya pokoknya ke atas lah. Oke. Nah si nenek itu udah tertidur, udah masuk ke kamar. Nah pas di kamar barulah ngomong si Dava, Oh, menceritakan. Wi, bukannya nenek lu dari tadi udah dateng ya? Hah, apaan sih? Kacau mana emang udah Ngaco. Beneran ya katanya. Tadi gua lihat nenek lu ada di pas gua mau pipis ke kamar mandi, ada nenek lu. Disebutin gak jamnya itu waktu berapa gitu? Jam berapa? 1 dia kan pas bangun langsung lihat handphone kayak sambil lihat notif. Dari Boleh situ juga ya. oke deh. Terus Bari oke mana ya teman? nya anjing kaing deui wae. Gak percaya lah si Robi teh. Iya. Masa sih? Kan lu juga tadi baru ngantar gua ke bawah buat jemput nenek gua gitu kan, ngebukain pintu. Nah di sini saudaranya pun aneh. Ya kok bisa ya? Padahal dari tadi kan di jalan gitu, maksudnya di sana, terus dianterin ke sini, dianterin keluar. Akhirnya ya udahlah. Dia tuh udah memang merasa bahwa itu wah makhluk lain. Tapi ini nih klimaksnya nih. Tidurlah mereka udah. Jadi bertiga tuh tidur karena nginep besoknya yang akan pulang itu saudaranya. Tiba-tiba ini sakit perut nih si Dava. Anjing ya wae kan Subuh-subuh. nanti kadonya Iya. wae. Di air. Nah dari pintu luar kamar mandi itu merasakan ada yang geresak-gerusuk lagi. Rusak. Udah mulai curiga tuh dia. Wah ini kayaknya tikus lagi nih. Dia sambil panggil, Bi, lu ngapain sih? Gitulah. Pokoknya Meregregan hati. mempositifkan diri. Sampai akhirnya dia ngecorin air, udah seblok. Beres. Ini klimaksnya. Jadi posisi dari dapur ke kamar mandi itu, dapurnya kan mati tuh lampunya, hanya lampu kamar mandi. Kesorot lampu kamar Pas mandi dia teh. buka pintu kamar mandi, dia di situ melihat ada si nenek, Neneknya Bang Robi lah ya. neneknya Bang Robi. Nah pas setelah dia mau lewat, itu si nenek ngeliat, dan ternyata tapi ini beda men. Yang dari belakang itu neneknya si Robi, tapi ini pas dia ngeliat, ini tuh mukanya berdarah men. Cir. Matanya berdarah, terus lidahnya katanya panjang. Di situ dia langsung wah kaget, panik. Jadi entah dia mikir itu ngigo atau masih ngantuk apa gimana, dia langsung kabur ke kamar, langsung bangunin semuanya, saudaranya si Robi. Karena Dibangunin, kepanikan karena itu lah ya. kepanikan itu. Dibangunkan. Sampai akhirnya mereka terbangun dan menanyakan kenapa. Tadi gua di kamar mandi lihat setan lah gitu. Tapi gua awalnya lihat itu nenek lu. Pas dicek udah hilang tuh kan, dinyalain semua tuh lampu. Kan biasa kalau malam tuh udah dipadam dimatiin. Nah mereka bertiga ngecek lah ke bawah, ke kamar si nenek.
neneknya ada lagi tidur. Ada lagi tidur. Ada lagi tidur. Oke. Nah, sampai di situ akhirnya si Dava ini tidak bisa lagi tertidur, men. Jadi dia merokok aja di balkon kamar si Robi ini bersama mereka bertiga. Nah, setelah si Dava menceritakan, si Robi ini pemilik rumahnya, teman dari Dava ini, dia tuh ya karena melihat si Dava panik gitu ya, ketakutan, dia tuh mencoba menelpon orang tuanya. Maksudnya dia juga aneh kan, jarang-jarang loh maksudnya di rumahnya ada kejadian-kejadian kayak gitu. Iya. Selama ini tidak pernah ada apa-apa gitu. Menanyakan, Make sure lah make sure itu ke orang tuanya kenapa gitu ya. Itu si ini ngelihat di kamar mandi ada gini. Menceritakan Ceritakan lah detailnya gimana dari air keran ngocor. Nah, ini faktanya ternyata orang tuanya menceritakan, men. Jadi, oh iya itu jangan aneh. Jadi memang itu tuh ada penjaganya di sana yang memang ingin memperlihatkan, tapi hanya ke orang-orang yang baru. Jadi tidak hanya Dava juga yang mengalami. Oh. Banyak juga ini kayak dari teman bapaknya, Oke. teman kantor bapaknya atau teman dari Ibunya. itu tuh memang pernah menceritakan yang serupa, mengalami yang serupa. Oh, jadi Tapi bilangnya begitu, ya udah jangan panik, itu mungkin pengen kenalan aja. anjay. Dan ternyata ini tuh punya si nenek. Jadi itu bukan peliharaan apa Pegangan ya? mungkin ya. Pegangan si nenek Untuk si menjaga Robi rumah ini. itu mungkin. Iya. Anjir, gila. Wah ini. Dan orang tuanya bilang itu jangan pernah diceritakan sama si neneknya. Biarin aja gitu, jangan bilang lah. Kita pura-pura nggak tahu aja gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ mereka. Ya tapi untuk si Dava sendiri yang nggak tahu kondisi rumah itu, ya pasti kaget banget lah. kaget. Dan sampai sekarang neneknya itu udah nggak ada. Oh, neneknya Bang Robi itu udah meninggal. Iya, udah meninggal. Innalillahi wa inna. Tapi ini ya dari cerita Kang Dapar ya, bisa dibilang ya pasti panik sepanik-paniknya sih. Kalau menurut gua ya orang maksudnya kan istilahnya mau kenalan gitu kan. Tapi mewujudkan sosok yang seram, anjir. Iya. Nah, kalau gua dulu pernah nginep tuh, kayak mendengar orang yang di kamar mandi itu padahal lagi kosong nih, keluarganya pada pergi. Gua ngedengar kayak ada di air tuh ada yang mandi. Paling gitu-gitu gangguan kayak lampu setrek gitu doang. Nah, ini bedanya sampai diperlihatkan. Diwujudkan sosoknya mungkin ya. Iya. Waduh, ini entah untuk apa dia mewujudkan Yang sosok mungkin itu ingin gitu. memperkenalkan tadi. Ya gini, di balik memperkenalkan mungkin ya untuk apa ya, menjaga-jaga mungkin. Kalau kan biasanya nih ya, sosok itu akan mengetahui orang yang berniat baik atau berniat buruk gitu kan. Oh iya. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang berniat buruk, bisa juga wujudkan mungkin lebih menakutkan gitu. Bisa mungkin jadi gitu ya. Ya namanya juga penjaga. Dan ternyata itu adalah pegangan si neneknya. Tapi itu Keluarganya juga nggak ada yang tahu kecuali orang tuanya si Robi ini. oh, tapi itu ya maksudnya kok ya nggak aneh juga sih ya, waktu zaman dulu masih ada pegangan-pegangan kayak gitu ya. Ya nggak aneh sih. Atau mungkin di zaman sekarang juga ada, tapi kita nggak tahu. Bisa Kayaknya jadi. masih ada deh. Karena kan orang itu berbeda-beda ya. Betul. Ada yang kesana, ada yang sini gitu. Maksudnya Tujuannya. Tapi menurut lu gimana nih Nal, tentang cerita dari Kang Dava ini? ya yang sabar aja lah ya. Walaupun memang itu tidak berdampak apa-apa ya, cuman jadi takut aja. Ya iya sih, tapi ini
ada pesan lagi nggak dari Kang Dapa? Dan kalau sesudah ini pernah ketemu lagi? yang gua heran tuh kenapa bisa ngepas aja gitu, maksudnya di saat nginep pasti banyak gogoda kayak gini bener. Iya Gue juga nih kalau lagi nginep kayak pengen pipis mah, pengen pipis, lapar mah. ah. Jadi ada aja gitu. Dibanding di rumah sendiri kan lebih PW, lebih kalem lah di kamar. Mending nonton tidur. Beda kan kalau nginep pasti. Tapi katanya gini Nel, katanya nih ya, gue juga kagak tahu sih ya, betul atau tidaknya. Orang kalau lagi panik biasanya tanpa dia sadari si tubuh tuh mengolah cairan pipis atau BAB gitu. Itu tuh lebih cepat katanya ya. Nervous ya. Makanya kalau manggung misalkan jadi kayak pengen pipis atau apa. Ya mungkin karena kepanikan itu. Nah, itu Bisa jadi ya. Nah, ini juga terjadi sama Bang Dava. Dia karena dengan gangguan ngocor air, tetesan Suara air, dari lemari. dari lemari itu jadi ada. Tapi berarti bisa jadi yang di dalam lemari itu tuh si penjaga rumah Bang Robi mungkin. Bisa jadi, cuman itu nggak tahu lah ya. Cuman kalau dicocok logikan mungkin, soalnya dari suaranya ini sampai sekarang Bang Dava juga nggak tahu. Tapi suaranya itu sangat beda lah. Kan dia juga di rumahnya suka ada kayak suara geresak-gerusuk tikus kayak atau gitu. gimana. Tapi ini beda lah, katanya gitu. Oke. Ya mungkin Ya. segitulah cerita dari Adava Terima episode kasih kali ini. juga ya. Terima kasih juga. Jangan lupa juga untuk support Kumis Podcast terus. Betul Maaf dong. jika dalam penceritaannya kita kurang serius. Ya lebih bercanda lah ya. Karena memang artis ini dibuat untuk orang-orang yang penakut. Betul. Jadi bisa juga mendengarkan podcast kita ya. Eta sih sebenarnya. Padahal mah teu bisa serius sih. Hese carana kumaha anjir. Saya aja euy. Pembawaannya emang Biar aku langsung oke, kita bertemu lagi anjing begitu ya. misterius ya. Itu udah banyak soalnya yang kayak gitu. Banyak banget. Makanya kita ingin beda. Sebenarnya bukan ingin beda. Teu bisa we Ya, nurutanna. teu bisa we nurutanna emang harus memerlukan Jadi ilmu yang sangat. Iya, makanya kita Cukup, Nel. sealurnya aja lah ya. Sekarakternya kita lah gitu. Sakarapmu teh ya. Ya, sakarapna sangat caprukna gitu. Oh, dan ternyata ini ceritanya udah lama ya. Iya, Semoga Bang. tidak akan terjadi lagi hal-hal yang Amin. serupa lah. Amin. Terus untuk kalian semua, salam juga untuk keluarga di rumah, Bang Dapa juga temannya ya, Nah, Bang Robi nama samarannya itu. nama samaran Salam juga. itu dibuat oleh kita. Ya. Aduh, mantap ya. Jing tuh. Nah, BTW kita tag ini jam berapa nih? Jam 2 ya. Jadi lumayan agak suntuk. Ada ngantuk. Jadi begitulah. Terima kasih banyak buat kalian juga yang ingin berdonasi. Ya, betul. Di mana, Dri? Di Saweria dong. Linknya ada di mana? Di deskripsi episode ini atau mungkin bisa cari aja di sosmed kita. Ya, kalian tinggal klik atau copy tautannya. Nah, Kalau itu. misalkan gak warna biru, copy aja. Copy aja pokoknya. Misalkan bisa di copy kene DM. Nanti kita langsung kasih nomor rekening. Bisa. Rekening Oke. orangnya. Ya bisa baik lah. Yang penting bagi dua. Oke, mungkin segitu aja ya Nal ya. Kita udah tutupkan capek saja. juga. Terima kasih balik lagi ya untuk para kawan kumis. Oke, mungkin segitu aja dari episode kali ini. Gua Andri pamit undur diri. Gua juga Alda pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Berikutnya. Komes